Audio Jungle. Masing pilihan ini punya namanya harganya atau punya namanya nilai. Contoh lah, hendak kita ambil bakso itu seporsi. Semoga aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teuku Yasin Adi Agam Pareza. Saya dipanggil Bapak Agam. Saya mengajar bidang studi ekonomi dan bidang studi prakarya di SMA Cahaya Sakti. Nah, kali ini saya akan berbicara sedikit, menceritakan sedikit mengenai pembelajaran jarak jauh atau biasa dikenal PJJ yang telah saya lakukan. Pada dasarnya orientasi saya melakukan PJJ adalah tetap bagaimana membuat pembelajaran menjadi menarik, menjadi disukai oleh peserta didik, dan tentunya ilmunya juga tetap dapat diterima oleh peserta didik. Bagaimana caranya? Tentunya saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana membuat satu kondisi di mana tidak jauh beda dengan kelas tatap muka pada umumnya. Jadi saya bawa kelas tatap muka ke kelas virtual. Kenapa? Tujuannya adalah saya meyakini bahwasannya pendidikan yang baik, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang timbul karena adanya interaksi. Karena dari interaksi dan komunikasi timbullah satu rasa. Nah, rasa inilah yang akan selalu dikenang dan rasa inilah yang akan selalu terbesit di pikiran peserta didik. Mungkin itu aja pembelajaran jarak jauh yang telah saya terapkan. Saya menggunakan Zoom, saya menggunakan Google Meet. Literally saya juga jarang sebenarnya untuk memberikan tugas. Kalaupun ada tugas, saya selesaikan pada hari itu juga. Supaya apa? Supaya tidak bertumpuk dengan tugas-tugas pelajaran lainnya. Apalagi mengingat juga kita masih ada kendala dengan yang namanya kuota. Ya, itulah pengorbanan yang semua memang, entah itu guru, entah itu peserta didik, entah itu orang tua murid, kita semua merasakan. Tapi ya tetap kita semangat untuk membuat anak didik kita menjadi anak didik yang unggul, serta bisa juga membuat mereka menjadi insan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin itu saja singkat cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum kita diciduk sama polisi, diadili, dimasukkan penjara, ya kan? Nah, kalau di Prancis saat itu tidak ada. Pemerintah pada saat itu ketika sudah dipenggal oleh masyarakat itu seakan-akan bebas dari penderitaan yang bukannya reformasi. Reformasi ini kemudian kamu cari dulu suatu masalahnya, lalu dari masalah dilakukan pengamatan, lalu dari pengamatan buatlah hipotesisnya. Ya, dari hipotesis ini lakukan percobaan. Ya, makanya seperti itu ketika hasilnya percobaannya ada X, satu lagi garisnya Y kan, berarti karena di sini fungsi itu fungsi X, berarti kita pakai umpamain hurufnya satu lagi pakai temennya yang garis temennya huruf Y, jadi selalu dengan Y. Nah, kalau udah 3X tambah 5. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya adalah Miss Priska, guru bahasa Inggris di SMA Cahaya Sakti. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu semuanya di sini. Saya ingin berbagi bagaimana trik saya untuk bisa mengajar bahasa Inggris dengan menyenangkan untuk anak-anak selama PJJ di rumah. Kita tahu kondisi ini sangat sulit buat anak-anak, tapi saya ingin mereka semua bisa mengerjakan tugas-tugas saya dengan baik. Saya biasanya memberikan presentasi secara lisan dan memberikannya melalui video conference, entah itu melalui Zoom atau Google Meet. Kemudian saya jelaskan dalam bahasa Inggris.
meminta mereka juga untuk berdiskusi apakah ada yang mau ditanya atau yang kurang jelas. Selain itu, saya dalam penugasan biasanya saya meminta dalam beberapa hal, entah mereka bisa membuat video atau mereka juga bisa bekerja sama dengan temannya dalam melakukan seperti dialog. Kemudian yang lain lagi adalah saya juga bisa meminta mereka untuk mengerjakan tugas-tugas dengan cara difoto kemudian dikirim ke Google Classroom yang sudah mereka join di kelas masing-masing. Ya, semuanya itu mereka lakukan setelah mereka mengerti pelajaran apa yang dijelaskan ke mereka pada saat itu. Itu saja, semoga semua apa yang saya lakukan ini dapat menyenangkan terus anak-anak dan kita dapat terus semangat belajar selama pandemi ini. Enjoy learning English. Thank you very much and see you again. Yuk kita sama-sama bacanya. 跑步，有1、2、3，跑步。呀，回答，ikut langsung sama-sama baca. 回答。Ya, yang ketiga 跳舞。Ya, 跳舞。Oke, yang keempat 一起。 Kita kemarin kan pembahasan kita tuh sampai kayaknya membahas mengenai ciri-ciri musik kontemporer ya. Iya ya. Nah, ciri-ciri yang dibahas itu ada beberapa ciri yang sudah dibacakan oleh Bram, kemudian Bapak meminta ada beberapa anak dengan gesitnya mencari kira-kira ciri-ciri ini mau mengatakan atau mengaplikasikan tentang apa di dalam seni musik kontemporer itu sendiri. Ya, oke. Dan untuk hari ini Saya Oktaviani, kelas 12 IPS SMA Cahaya Sakti. Pesan kesan saya selama PJJ ini, awalnya menurut saya PJJ itu membuat kami stres karena membuat tugas yang terlalu menumpuk dari setiap guru mata pelajaran dengan kuota yang terbatas, dan kami sebagai pelajar dituntut untuk mengejar deadline, bukannya mengerti materi yang diberikan guru. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan tahun ajaran baru dimulai, kami sebagai pelajar menurut saya itu PJ tahun ini itu membuat kami menjadi ringan untuk mengerjakan tugas dengan memahami materi yang diberikan oleh guru setiap mata pelajaran. Pengiritan kuota juga diterapkan dari sistem PJJ ini. Contohnya, setiap guru mata pelajaran menyeling pertemuan dari tatap atau Google Meeting dan diseling dengan penyampaian materi tidak tatap muka, contohnya dari aplikasi Google Classroom. Dan kami pun tidak dituntut lagi untuk mengejar deadline, tapi kami diringankan untuk mengerti materi yang disampaikan oleh para guru setiap mata pelajaran. Menurut saya, PJJ tahun ajaran baru ini sangat membantu para pelajar dalam di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Inilah. Saya Tony William dari kelas 11 IPS. Saya di sini ingin memberikan pendapat saya selama mengikuti pembelajaran jarak jauh dari SMA Cahaya Sakti. Selama ini kesan saya selama mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, hampir semua materi dan segala sesuatu yang diberikan oleh guru dapat saya terima dengan mudah, dan saya mudah memahami hampir semua materi yang diberikan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Sedangkan masalah dari pembelajaran jarak jauh ini, ya kita semua tahu masalah utamanya mungkin dari jaringan, dari pihak guru juga mengalami hal yang sama, dari pihak murid juga mengalami. Halo, saya Renita dari kelas 12 MIPA. Selama PJJ ini, saya mendapat beberapa pengalaman dan sedikit berkesan untuk saya. Saya mendapat pengalaman belajar secara online, dan saya juga mendapat pengalaman menggunakan aplikasi-aplikasi baru di mana sebelumnya saya belum pernah menggunakannya, seperti aplikasi Google Classroom, Google Meeting, Zoom, dan aplikasi-aplikasi lainnya.
kepada para siswa dapat tetap terus semangat, serta dapat menjaga kesehatannya, rajin mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker saat di luar rumah selama pandemi corona ini. Sekian dari saya, terima kasih.